musim kehidupan. Namun pada sesi yang kedua ini saya mau membawa satu tajuk yang baru dari Mazmur yang kedua. Jadi kita lihat lanjutan dari Mazmur yang kedua. Sebenarnya saya memang serba salah. Adakah saya patut mengulangi khotbah yang saya khotbah tadi? Karena mungkin majoriti kita dalam sesi yang kedua, ini kali pertama kamu menghadiri kebaktian pada hari ini. Saudara, saya bersyukur karena saya dengar tidak lama mungkin kita dapat kerani pejabat sidang. Dan mana tahu kerani ini dia dapat merekam dan mencatat khotbah dalam kedua-dua sesi, supaya kalau kamu miss sesi yang pertama, kamu boleh dapat itu nota-nota khotbah itu. Sebagai pastor sidang, saya rasa kamu perlu dengar dua khotbah itu setiap minggu sebagai santapan rohani. Memang saya tahu kebanyakan kita hanya dapat ikut kebaktian satu kali, namun saya berharap dan berdoa dengan kerjasama kepimpinan di gereja ini, dengan adanya kerani, mungkin kita dapat merekam. Sekarang teknologi cukup canggih, kita boleh upload MP3 dan boleh dengar khotbah itu di laman web. Cuma harus ditapis lah itu, sebab kalau sensitif janganlah orang lain dengar ini. Kadang-kadang ada juga sedikit ini sensitif ataupun kontroversi kalau didengar oleh orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mari saudara, kita buka dalam Alkitab kita masing-masing, sama ada dalam Alkitab atau tablet atau smartphone kita, dalam Mazmur yang kedua. Saya beri tajuk khotbah untuk sesi kedua, Tuhan adalah Raja atas bangsa-bangsa. Tuhan adalah Raja atas bangsa-bangsa. Mazmur yang kedua dari ayat 1 saya bacakan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuberanakan pada hari ini. Ayat 8, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murka yang menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum saya mengajak kita melihat Mazmur kedua ini, saya ingin ceritakan sedikit latar belakang. Ini kitab Mazmur. Kitab Mazmur merupakan kitab atau buku yang paling padat di seluruh Alkitab. Dalam Alkitab kita terkandungnya 66 kitab atau 66 buku. Dan kitab Mazmur ini karena ia mengandungi 150 buah Mazmur, merupakan kitab yang paling panjang kalau berbanding dengan kitab-kitab yang lain. Saudara,
Arti mazmur ini, psalm, adalah nyanyian. Mazmur ini adalah nyanyian atau song, lagu nyanyian. Saudara, kitab Mazmur ini merupakan memang di antara kitab yang saya paling minati. Kalau berbicara tentang mazmur atau nyanyian ini, dari segi bahasa adalah bahasa puisi atau bahasa syair. Saudara, kalau hubungan di antara manusia dengan Allah itu kadang-kadang adalah susah diungkapkan dalam bahasa prosa. Saudara mengerti maksud saya? Kalau saudara buat karangan di sekolah, saudara tulis mungkin sejarah Pakan Ranau. Saudara tulis berbentuk prosa. Kalau saudara di lamun cinta atau sudah jatuh cinta, bahasa saudara bukan bahasa prosa, tapi bahasa syair. Sudah ada lagu-lagu. Itulah sebab musik duniawi atau lagu-lagu duniawi merupakan bisnis di antara yang paling maju seluruh dunia. Kenapa? Majority lagu duniawi pun menceritakan tentang kasih sayang, cinta, dan sebagainya. Dan ini memang sesuatu yang lazim bagi manusia atau setiap insan. Kalau bercinta, memang mau menyanyikan lagu atau bersyair. Kalau saudara dan saya adalah jemaat atau umat pilihan Tuhan, kita bercinta dengan Tuhan Yesus. Dan Allah itu mengasihi atau mencintai kita. Maka Mazmur ini merupakan kitab yang amat penting untuk kita mengungkapkan kasih sayang kita kepada Tuhan. Dan sebaliknya Tuhan juga mengungkapkan kasih sayangnya kepada kita melalui pengalaman Raja Daud, penulis mungkin 80 Mazmur. Di antara 150 Mazmur itu ditulis oleh Daud. Raja Salomo ada menulis, itu suku Lewi, penulis Asaf, dan Nabi Musa pun ada menulis beberapa Mazmur. Namun Mazmur yang kita bicarakan pada pagi ini merupakan dalam bahasa Inggris namanya adalah the Royal Psalm, yaitu Mazmur tentang Tuhan Allah sebagai Raja. Royal, dia berdaulat, dia adalah Raja yang mulia. Saudara, kalau kita lihat di sekeliling dunia pada hari ini, pada saat ini, pada tahun ini, saudara mungkin tidak dapat ketemu satu negara yang 100% Kristen. Setuju atau tidak? Saudara mungkin tidak ketemu presiden atau perdana menteri di kalangan negara Eropa atau Afrika, di Asia, yang betul sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Memang ada, tapi secara pelaksanaan atau pemerintahan, saya belum dapat lihat mana negara yang mendasarkan segala undang-undang atau pemerintahan negeri atau negara mereka berdasarkan firman Tuhan. Itulah sebab kita menantikan kerajaan surga, kerajaan Allah, di mana kerajaan yang Tuhan Yesus merupakan raja atas segala raja. Dia akan memerintah secara adil dan saksama. Keadilan Tuhan adalah sempurna. He is perfectly just. Tidak ada penyelewengan, tidak ada ketidakadilan, melainkan keadilan yang sempurna dan penghakiman atau hukum yang tulus dan yang baik bagi semua orang. Saudara, Mazmur ini menceritakan gambaran dunia yang memberontak terhadap Tuhan. Mengapa rusuh? Ada rusuhan bangsa-bangsa, ada suku-suku bangsa mereka perkara yang bersia-sia, yang sia-sia terhadap Tuhan.
Sampai hari ini, malah saya rasa mazmur ini amat cocok dalam situasi negara kita. Karena dalam beberapa tahun kebelakangan ini, lihat tentang penggunaan kalimat nama Tuhan, ada larangan tentang istilah-istilah tertentu, ada larangan. Dan saya menjangka, saudara, saya bukan mau bernubuat, apalagi ini hari Ahad, saya sebagai pastor sidang, hati-hati bernubuat. Saya hanya menjangka saja ini. Saya rasa, saya menjangka, bukan bernubuat, bahwa keadaan di negara kita, di negeri kita akan semakin sulit, semakin sukar, bukan semakin baik atau semakin bebas. Saudara tahu atau tidak, di negeri Sabah pun ada 36 istilah sebenarnya dilarang untuk dipakai oleh orang-orang Kristen seperti kita. Di antaranya wahyu, iman, Injil, berbagai istilah. Kalau hal ini betul-betul dilaksanakan, saya rasa saya khotbah bahasa Inggris sudah itu, sebab tidak cukup istilah. Dalam setiap khotbah saya akan gunakan perkataan iman, Injil, Rasul, ibadah, yang kononnya boleh dilarang oleh pihak-pihak pemerintah atau suku-suku bangsa yang mereka-reka perkara yang sia-sia, berontak terhadap Tuhan Yesus, Raja atas segala raja. Dan ayat 2 mengatakan mereka bermufakat. Malah dalam kitab Wahyu, nah ini bidang pengkhususan saya waktu saya belajar teologi. Pada akhir zaman, semua raja-raja dunia akan bermufakat. Mereka bergabung menjadi suatu kerajaan besar menentang Tuhan. Malah mereka mau berperang melawan Tuhan yang tidak lama akan datang ke dalam dunia ini. Saudara boleh baca dalam kitab Wahyu pasal 17, pasal 19, ada binatang buas, ada antikristus, dan pemerintah-pemerintah dunia yang lain yang bergabung, yang bermufakat melawan Tuhan dan yang diurapi. Saudara, dalam ayat keempat mengatakan, dia yang bersemayam di surga tertawa. Saudara, coba kita pikirkan hal ini secara baik. Adakah manusia, adakah pemerintah manusia dapat melawan Tuhan? Adakah daging dan darah yang bersifat tubuh badani, tubuh yang fana ini, walaupun memiliki senjata yang amat canggih, dapat melawan Tuhan yang bersifat kontraknya adalah roh? Malah Allah adalah sang pencipta. Tidak ada manusia. Kuasa besar Amerika Syarikat, Rusia yang memiliki lebih 10.000 bom nuklir. Sebenarnya 100 bom nuklir cukup menghancurkan dunia. Tapi kenapa mau 10.000 dimiliki oleh Amerika Syarikat? Ini bom nuklir. Ini amat dahsyat, saudara. Bila ada terjadi itu gempa bumi di Jepun beberapa tahun yang lalu, ada tsunami sedikit, itu nuklir. Kemudian nuklir di Fukushima, utara Tokyo, ada leaking, sehingga semua binatang, semua ikan di situ mati. Ada orang terus dapat penyakit cancer. Sebab itu nuklir adalah amat dahsyat. Coba kita bayangkan, di dunia ini hanya menyaksikan 2 kali, di Hiroshima dan Nagasaki, di bom nuklir Perang Dunia Kedua. Ini 2 bom, 100 bom sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Saudara, malah Tuhan yang bersemayam di surga tertawa. Bila saya baca macam lucu juga, sebab Tuhan kita dia pandai ketawa juga ini. Ya, saudara, saya mau ceritakan sedikit. Allah itu roh. Jangan kita pikir Allah itu macam kita manusia. Manusia yang dicipta serupa dengan gambaran Allah, bukan sebaliknya. Alright?
Bukan Allah dicipta serupa dengan manusia, jangan salah. Firman itu jadi menjelma, menjadi manusia. Tuhan Yesus jadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Tetapi kodratnya, keilahiannya adalah roh. Dan Allah itu tidak ada permulaannya, tidak ada pengakhirnya. Dia sang pencipta. Tidak ada manusia, tidak ada pemerintah dunia ini yang dapat melawan Allah kita yang telah dinyatakan di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudara, jangan kita takut, saudara. Kadang-kadang berita-berita di negara kita ataupun dari ucapan-ucapan pembesar atau pemimpin politik kita pun seolah-olah menakutkan kita. Bagi orang yang beriman, Allah kita adalah Allah yang maha besar. Dia maha kuasa. Malah bila dia lihat semua pembesar bermufakat untuk menentang dia, dia tertawa. Dia duduk di takhta di sorga, dia tengok, dia ketawa-ketawa. Ya, apa mereka buat sana itu, ha? Saudara, dalam kitab Yesaya mengatakan, bumi itu hanya setitik air dalam bauti. Muka bumi, seluruh dunia ini. Kalau saudara belajar sains atau astronomi, kajian ini angkasa dan sebagainya, bumi ini adalah planet salah satu 9 atau 10 sekarang dari planet ini yang ada dalam galaksi Milky Way. Dan galaksi yang berlaksa-laksa planet dan bintang itu merupakan salah satu di antara beribu-ribu galaksi. Saudara bayangkan betapa kecilnya dunia ini, planet yang disebut bumi ini, betapa kecilnya manusia yang nafasnya boleh dicabut bila-bila oleh Allah. Dan bagaimana mungkin mereka menentang Sang Maha Kudus, Sang Pencipta yang bersemayam di sorga. Saudara, dan Allah berbicara dalam ayat yang ke-6. Ini Allah Bapa, akulah yang telah melantik Raja. Ini adalah nubuatan tentang Mesias, Yesus Kristus. Di Sion, gunungku yang kudus. Malam 31 malam, setiap kali saya membaca ini tentang Bukit Sion atau gunung yang tinggi ini, kalau di Sabah memang ada dia punya keunikan atau keistimewaan di sebagai penduduk Sabah ini. Sebab Gunung Kinabalu kita ini merupakan gunung yang paling tinggi, bukan sahaja di Malaysia, tetapi juga di seluruh Asia Tenggara. Jadi, saya bukan mau puji-puji negeri Sabah, sebab saya orang Sabah. Tetapi, memang ada rencana Tuhan. Kenapa gunung yang paling tinggi tidak terletak di Kelantan, tidak terletak di Pahang, atau di Perak, atau di Johor, ataupun di Sarawak, tetapi di Sabah. Saya rasa ada rencana Allah yang indah, di mana Tuhan adalah tinggi luhur, kata kitab Yesaya itu. Dia tinggal di tempat yang tinggi. Seolah-olah negeri Sabah diberkati oleh Tuhan, umat pilihan Tuhan. Tuhan amat sayangi, dan Tuhan akan memakai saudara dan saya untuk menjangkau bangsa-bangsa, untuk menjadi garam dan terang negara kita di Malaysia ini. Saudara, waktu saya baru balik di Singapura, saya melayani 6 tahun di Singapura. Bulan 9, saya berbakti di gereja asal saya di SIB Likas, di Kota Kinabalu. Dan ada seorang pendeta undangan berkhotbah. Khotbahnya saya masih ingat sampai hari ini. Dia bilang, menyembah Tuhan dengan boros. Lucu juga tajuk khotbah dia itu. Maksudnya, kalau mau menyembah Tuhan, jangan tahan-tahan. Wah, saya senang itu. Sebab kadang-kadang bila saya menyembah Tuhan, wah saya menangis. Kadang-kadang saya pandai lompat-lompat itu. Kadang-kadang sebab saya pastor SIB Likas dulu,
Kadang-kadang istri saya pun bilang, kamu pastor ini nanti orang ketawakan kamu. Janganlah pastor buat begitu. Penyembahan yang boros, maksudnya jangan kita tahan-tahan di hadapan Tuhan. Seperti Raja Daud ditertawakan oleh istrinya Mikael. Dia menari di hadapan Tuhan, memuji-muji Tuhan yang agung dan mulia itu. Saudara, waktu pendeta ini sampaikan khotbah dan dia suruh berlutut, saya berlutut. Dan waktu itu saya dapat penglihatan. Saya mau kongsikan ini saudara, karena ini mungkin kali ketiga. Dalam 33 tahun saya mengenal Tuhan. Waktu saya di New Zealand pernah saya nampak satu kali. Waktu saya bendahari agung saya nampak satu kali. Ini kali ketiga. Saya nampak peta Sabah. Ini peta seluruh Malaysia. Api yang melanda bermula di Sabah. Ada api. Wah, dia menyala di Sabah saja. Kemudian saya menoleh ke belakang, saya bilang, mungkin nanti sampai Sarawak lah itu. Tetapi dalam penglihatan saya nampak Semenanjung. Wah, ada api melanda Semenanjung. Las-las baru Sarawak. Saya tidak tahu ada orang Sarawak di sini atau tidak. Bukan juga kamu bilang las-las lah. Tuhan mengasihi kamu semua orang, Mbak ini. Asalkan di negara kita, pasti Tuhan mengasihi. Tapi dalam penglihatan ini, saya percaya Tuhan menunjukkan sesuatu supaya kita tahu sebagai umat pilihan Tuhan, apakah peranan kita di negeri Sabah ini. Kalau saudara lihat peta ini geographical, dia punya bentuk, apa itu bentuk peta Sabah itu? Kepala. Saya tidak mau cakap itu kepala anjing lah, sebab ada orang tidak suka anjing. Tapi mungkin kepala singa muda, itu saya suka itu. Singa dari Yehuda. Justru peta Sabah itu kepala. Firman Tuhan mengatakan kita ini kepala bukan ekor. Malah Sabah merupakan yang paling timur. Kalau di seluruh Malaysia terletak di timur. Dan suku Yehuda itu waktu bait suci itu dibentuk dan disusun dengan suku-suku 12 suku itu, suku Yehuda, pemimpin suku-suku lain berada di timur. Saudara, saya percaya ini adalah satu message dari Tuhan, bahwa ada sesuatu yang indah Tuhan akan lakukan melalui jemaatnya. Saya bukan katakan hanya melalui SIB, tetapi melalui semua orang yang mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Sidang-sidang setempat, gereja-gereja Tuhan di negeri Sabah akan bangkit. Ada api kebangunan rohani supaya kita menjadi garam dan terang bagi bangsa kita. Saudara, Allah telah melantik raja. Gembala agung kita, raja kita Yesus Kristus. Dan dialah raja, walaupun di dunia pemerintahan mungkin tidak adil, tetapi dalam alam roh, dalam alam surgawi, saya percaya Tuhan Yesus yang sedang memerintah atas negeri kita, dan kita dapat berseru kepadanya. Saudara, dalam ayat 7 itu adalah respon Mesias ini terhadap ucapan Allah. Ayat 7, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Nah, ini dia menyaksi tentang dirinya sendiri. Saudara, ini berbicara, ini kalau kita terapkan sebagai Tuhan Yesus, memang Yesus katakan dia anak Allah. Dia adalah Mesias. Kalau kita berada di dalam Yesus, saudara dan saya yang beriman kepada Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Kita sudah jadi warisnya Allah. Tuhan adalah Bapa kita. Saudara, ini amat mengagumkan saudara. Kalau berbicara tentang agama, saya suka ini sebenarnya baru Dr. Sinto yang khotbah Christmas di gereja kami di JK baru-baru ini. Dia berkata seperti ini. Kalau agama ini berbicara manusia yang mencari Allah, kan? Kalau iman
kebenaran itu berbicara tentang Allah mencari manusia. Tidak ada agama atau kebenaran di dunia ini selain daripada kekristenan yang mengatakan Allah itu adalah Bapa yang penyayang. Wah, itu luar biasa, saudara. Hari pertama saya lahir kembali, saya mengalami kasih Allah tercurah di dalam hati saya oleh Roh Kudus. Sampai hari ini, saudara. Kalau bukan Tuhan menyertai saya, mungkin saya pun santai-santai bangun jam 8 pagi, ada orang muda 10 pagi, jam 11 pagi, anak saya balik cuti, saya makan sarapan jam 7 pagi, nanti saya ketuk pintu dia punya sarapan sudah makan tengah hari. Sebab dia sudah tidur saja begitu. Saudara, kenapa saya mampu bangun awal? Karena hadirat Allah yang luar biasa saya alami. Di rumah sidang pun, ini bukan sungai lagi parit, tapi ada air lagi. Tidak tahu dari mana. Wah, itu bunyi itu air mengalir. Wah, macam siap betul lah. Ini Roh Kudus lah ini memenuhi di rumah sidang lah ini. Itu lambang, simbolik lah ini. Ada kuasa Tuhan menyertai pejabat dan rumah pastor di gereja kita di sini. Saudara, saya sungguh-sungguh dapat menghayati ayat ini, saudara. Ayat ke-7, anakku engkau. Ada keyakinan iman saudara dan saya bahwa sesungguhnya Allah mengasihi kita dan mengangkat kita sebagai anak-anak kesayangan. Yesus berkata, hai kamu bapa yang jahat, tetapi dapat membuat yang baik terhadap anak-anakmu. Apatah lagi Bapamu di surga. Tadi saya bercerita dengan seorang penetua yang ada beberapa orang anak, dan saya baru satu anak. Jadi macam satu anak itu sangat urus lah itu, berbanding keluarga yang mungkin ada 5 orang anak atau 7 anak. Tetapi saya sharing dengan penetua itu, saya katakan, wah, satu anak pun saya susah urus lah. Sekolah pun perlu duit, macam-macam perlu. Banyak tekanan untuk hanya mendidik seorang anak. Tuhan Yesus katakan, hai Bapa yang jahat. Tuhan tahu bukan kita terlalu sempurna sebagai bapa-bapa, tidak. Tetapi sebagai manusia, sebagai bapa, kita masih mampu melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita. Apalagi Bapa kita di surga, yang merupakan Sang Pencipta, yang kuasanya tidak terbatas. Ini saya mau beri sedikit ucapan syukur, karena tahun baru ini kita perlu ucapan syukur, saudara. Ini mungkin perkara kecil lah itu. Semalam ini kemarin, saya dengar berita dari istri saya di Kota Kinabalu. Dia macam mau datang di Ranau. Sebab saya datang lebih awal, saya sampai sini 31 Desember. Hati saya resah. Wah, dia pandaikah dia drive ini? Sebab macam belum pernah dia pergi di Ranau drive kereta. Jadi dalam beberapa menit itu saya berlutut, saya minta Tuhan beri cuaca yang baik. Kemarin dulu 2 hari yang lalu hujan saja sepanjang hari di Ranau. Saya minta Tuhan beri cuaca yang baik, perjalanan yang selamat untuk istri saya bersama anak buah kami untuk sampai di Ranau. Dan jam 4 petang istri saya sampai di Pekan Ranau. Dan saya bawa saya punya kereta pergi jemput dia. Dia pandu kereta dia sendiri lah. Bila saya sudah masuk kereta saya untuk sama-sama, dia ikut belakang kereta saya balik di rumah sidang. Hujan, tapi setengah menit. Kenapa hujan setengah menit? Tiba-tiba macam ada dengar suara Tuhan. Tengok, apa yang kamu doakan, saya sudah jawab. Bila istri kamu dalam perjalanan tidak ada hujan, dia sudah sampai, sekarang ada sedikit hujan. Tuhan itu amat baik. Saya tersungkur dalam hati, saya mengucap syukur.
perkara kecil pun, karena Tuhan adalah pengawal cuaca, Dia adalah Sang Pencipta. Dan apalagi sekarang dalam banyak peristiwa yang mungkin menakutkan, kapal pun pada jatuh dan sebagainya. Kalau naik pesawat, dulu saya doa setengah menit, sekarang saya doa 3 menit sebelum berlepas lah ini. Doa itu pilot dulu, doa ini begini, doa itu sayap itu pesawat, macam-macam saya doa. Dulu saya bilang, Tuhan beri keselamatan dalam nama Yesus. Wah, sial, saya naik kapal. Sekarang perlu doa 3 menit. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mampu, karena Dia adalah Roh, Dia adalah Sang Pencipta, Dia adalah Sang Penguasa atas segala sesuatu, dan Dia adalah Raja atas segala bangsa-bangsa di dunia ini. Tidak ada kerajaan dunia, tidak ada pemerintah yang lalim, yang kejam, yang menganiayai umat Allah. Tuhan tidak akan izinkan umatnya samsara dianiayai, karena Yesus telah berjanji. Pintu gerbang jemaat tetap kuat, dan neraka atau maut tidak akan dapat menggoncang umat Tuhan. Saudara, ayat yang ke-8, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakaku, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Saudara, ayat ini merupakan ayat kunci dalam Mazmur ini. Saudara, bila kita mengalami tantangan, bila kita mengalami penganiayaan, adakah kita, bagaimana respon kita? Adakah kita naik marah terhadap bangsa-bangsa lain? Adakah kita membenci? Adakah kita menggunakan kekuatan daging atau kepandaian diri melawan mereka dan sebagainya? Tidak, saudara. Jawabannya adalah kita berdoa supaya bangsa-bangsa yang menentang kita juga akan mengenal kasih karunia Allah. Mereka juga terima Injil keselamatan, supaya mereka bertobat. Kalau saudara tahu sejarah gereja Tuhan di dunia ini, bagaimana dalam masa 300 tahun hampir seluruh Eropa sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Itu waktu Yesus diberitakan, itu kelompok kecil di Yerusalem, hanya 120 murid. Hari Pentakosta 3.000 murid. Tetapi tidak sampai 300 tahun, benua Eropa, Afrika Utara, Maroko, Libya, Tunisia, Egypt, pada ketika itu semua menjadi Kristen. Umat Tuhan yang kecil berdoa, kuat memberitakan Injil, kuat minta kepada Tuhan, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Saudara, saya mau akhiri khotbah saya hari ini dengan mendorong saudara dan saudari untuk mendoakan bangsa-bangsa. Jangan benci orang yang menentang kita, jangan naik marah, jangan respon secara duniawi atau kedagingan kita, melainkan kita mendoakan, menunjukkan kasih. Paulus dalam suratan Roma 13 mengatakan, kasih itu mengalahkan kejahatan. Love overcomes evil. Kasih kuasa kasih itu jauh lebih hebat, jauh lebih kuat berbanding kuasa kebencian itu. Orang-orang percaya harus tahu lebih mengasihi daripada membenci. Dan saranan firman Tuhan pada akhir Mazmur ini mengatakan, ayat 11, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Berbahagialah, saya baca kalimat 12b, semua orang yang berlindung padanya. Saudara, marilah kita melangkah, walaupun kita sudah melangkah tahun baru ini, hari yang keempat ini, dengan mengandalkan perlindungan Tuhan. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. The Lord is our refuge.
Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Segala berkat, segala keselamatan Tuhan berikan kepada kita bila kita berseru dan berlindung padanya. Mari kita berdoa. Saya mengajak keyboard pemain musik tampil ke depan, bantu saya di sini. Mari kita merenungkan firman Tuhan bagi tahun baru ini. Mungkin kita mendengar banyak berita yang membuat kita rasa risau atau resah. Namun kita percayakan Tuhan bahwa Tuhan itu berkuasa. Tuhan tidak akan izinkan umatnya dimusnahkan, melainkan terus bangkit, dilanda dengan api kebangunan rohani. Malah bangsa-bangsa akan menjadi milik pusaka umat Tuhan. Dan lebih ramai orang akan dijangkau dari nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang membenci Tuhan akan bertobat dan sehingga mereka mengasihi Tuhan. Mari kita menyanyi lagu penyembahan tadi. Mungkin saya jemput juga itu backup singer atau song leader bantu saya di sini. Kita menyanyi lagu penyembahan sebagai lagu respon kita. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu ini sekali lagi. Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanmu, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan.
silakan duduk. Terima kasih.